Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Dr. Andreas. Oke, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Ikutin ya. Dah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita habis wes, alhamdulillah kita bisa ngobrol santai. Saya mau menanyakan dengan Mbak Aden ya, sebagai petugas promotor ya. Ya, Dok. Ayo Bang Bu. Ya, buat ya. Mantap, ngobrol santai gitu. Nanti nggak usah dipotong lagi ya. Ini kan kita kan di puskesmas bicara. Kan tahun berapa itu kita mulai promotor ya? Tahun promotor ada tuh tahun 2016 ya awalnya. 2016 ya. Nah, saya mau menanyakan nih. Saat itu pas saat kuliah ya. Kan SKM kan sekolah kesehatan masyarakat ya. Iya. Itu kan banyak kejuruan ya. Iya. Kenapa saat itu Mbak Ade bisa memilih promotor? Oh, sebenarnya sih waktu kuliah mah kita masih umum, Dok. Masih kesehatan masyarakat aja. Tapi kemudian setelah ada peluang untuk menjadi promotor, STR juga kemudian diurus-urus menjadi promosi kesehatan. Tahun berapa ya, pas ngurus-ngurusnya itu 2017. Tapi sudah jadi promotor. Kemudian di sekitar tahun 2018-nya ada lagi PPKMI, berarti benar-benar jadi promotor STR-nya. Berarti itu ada perpanjangan ya? Iya, ada perpanjangan. Kita kan kalau baru lulus itu STR-nya dapatnya tuh IAKMI ya, kesehatan masyarakat biasa ya. Waktu itu karena belum ada penjurusan juga, jadi semua kesehatan masyarakat meskipun dia penjurusannya EPID apa semuanya satu dalam IAKMI. Sekarang kita ada PPKMI. Nah, ini kan semua puskesmas ya, seluruh Indonesia kan menjadi idola. Kalau nggak ada promotor di puskesmas nggak asik, ya kan? Karena ternyata kan sangat besar pengaruh promotor. Apa yang membuat kendala Mbak? Kalau promotor memang kalau di puskesmas tuh kayak sendirian ya Dok ya. Cuman kan kita tuh pekerjaan promotor itu tidak melulu itu aja. Jadi kita yang bergabung dengan yang lainnya gitu. Kita penyuluhan tentang penyakit ya bersama perawat ya. Kemudian tentang kesehatan lingkungan. Jadi promotor itu fleksibel, bisa masuk ke setiap program yang ada. Gitu. Jadi, nah itu kan apa nggak pusing tuh Pak? Kan banyak gitu ya, sedangkan Mbak sendiri gitu. Apa hanya mengambil konsep-konsep promotornya gitu? kalau pusing sih, ya nggak dibikin pusing juga Dok sebenarnya. Tapi kita yang paling ditekankan harus ambil konsep-konsep promotornya. Penekanan kita adalah di poin edukasi ya. Kita tidak melakukan pengobatan atau lain-lain, tapi kita hanya di promotif preventifnya aja. Saat posisi tampil di depan umum, mungkin udah terbiasa komunikasi sebagai seorang promotor atau gimana? Atau baru? Kalau tampil di depan umum sebenarnya ya awal-awal memang ada rasa ya, pasti nervous kayak macam demam panggung, atau muncul lagi ke desa ini, saya lagi ini orang apa nih ya, muncul lagi ngomong lagi di depan pasien, ini orang apa udah mah orangnya kayak gitu, lagi-lagi dia lagi kan. Tapi itu ya lama-lama menjadi terbiasa, jadi nggak nervous lagi. Memang saya akui awal-awal pasti semuanya juga ada rasa seperti itu. Apa yang membuat semangat Mbak Ade sebagai promotor? Kalau yang membuat semangat, kita senang lah kalau kita udah mencapai indikator keberhasilannya, sudah membuat masyarakat itu menjadi tahu, bahkan untuk menjadi mau untuk berubah sikapnya. Semangatnya di situ. Ayo. Nah, oke. Pernah nggak
menghadapi sesuatu di saat posisi kita tampil di depan umum, ada pertanyaan yang bikin bingung kita gitu. Kalau untuk Dari pertanyaannya, yang dari masyarakatnya ya, masyarakat. ya kita juga pastilah menghadapi situasi di mana kita itu ngomong ternyata masyarakatnya mungkin lebih pintar dari Iya, kita, betul. ya gitu kan. Atau kita ngomong ternyata audiennya, wah ternyata ini dokter-dokter semua, kan gitu juga pernah kan. Tapi ya sebisa mungkin lah kita menguasai suasananya dulu, bina suasana dulu, kemudian kalaupun kita tidak bisa menjawab pertanyaannya, bisa kita jadikan PR, atau bila ada partner di situ, misalkan kan kalau setiap kegiatan ada dari yang lainnya, kita minta sharing dengan yang lainnya juga gitu. Misalkan kalau ada kegiatan ternyata kampusnya datang, wah ini nih tanyakan langsung aja Bu, Bisa dioperin. bisa dioperin kan gitu. Nah, ini kan Mbak kan pernah ya kan tampil di forum, ibaratnya di kabupaten lain lah ya, terus dihadiri oleh seorang dokter semua gitu. Saat itu, nah itu kan apa? Itu kan luar biasa ya, pesan dan apa yang didapat itu di saat posisi. Nah, ini kayaknya udah orang dokter semua ya kan. Perasaannya Mbak tuh seperti apa? Itu tuh tidak diduga-duga ya Dok ya. Karena sebenarnya bukan saya seharusnya yang ada di situ. Itu bisa dibilang rezeki ya. Bisa juga, aduh bikin benar-benar nervous kan. Apalah saya berada di depan situ ya, harusnya memang dokter Andi yang ada di situ. Ya kan saya kan lagi Iya. ada rapat juga ya saat itu ya. Iya, kebetulan jadi ya udah menggantikan. Ya tentunya dengan dukungan juga ya dari kepala puskesmasnya, sehingga percaya diri. Wah udahlah, pantak hapusnya tuh. Belum tentu audiennya juga tahu tentang itu, makanya ya udah percaya diri aja dulu. Meskipun ya pasti nervous di situ. Apalagi yang didapat Mbak saat Dia itu? dapet ya seneng, pastinya ya kok bisa saya berada di sini mewakili seorang kepala puskesmas, ya beruntung banget seorang promotor bisa mewakili kepala puskesmas. Yang didapat di situ juga kita bisa sharing ilmu. Ternyata kan kalau misalkan biasanya sharing ilmu pertama kali itu kan dari kepala puskesmas kan yang mengarahkan untuk ke karyawan-karyawannya. Nah, di situ saya mendapatkannya langsung, alhamdulillah kan, jadi bangga dan haru lah. Terima kasih kepada puskesmas Bener, utamanya kampusnya. Ya, karena kan saya berpikir gini, di satu sisi pelaksana yang menjelaskan dengan seorang profesi yang di atasnya, tapi emang pelaksana itu walaupun dia bukan profesi yang luar biasa, tapi dia mumpuni karena dia melaksanakan. Jadi nggak mungkin main-main, karena kalau dokter dengan dokter dianggapnya wah ini mah hanya inilah gitu. Kalau misalnya dokter dengan petugas promotornya langsung, jadi kan oh benar nih ternyata ada nih buktinya. Dan bukti ini nggak main-main dengan hasil yang memuaskan, ya kan? Nah, ini kan kita kan berjalan nih, Mbak. Waktu. Ternyata kan promotor kan luas, Mbak. Sampai kita promosi tentang ke medsos ya. Itu kan kita kan tiap hari berubah-ubah, Mbak. Mbak bisa dapat dari mana gitu ide-ide kayak desain grafisnya, terus kata-kata dari untuk medsos ya, bisa selalu ada tuh. Ya, Kan selama ini kan kita hanya komunikasi di hadapan umum nih. Ternyata promotor juga tugasnya untuk menyampaikan juga ke dunia medsos ini kan, sosial ya. iya. Pertama memang promotor itu diajarkan untuk membuat desain grafis dong. Difasilitasi oleh Dinas Kesehatan untuk membuat desain grafis. Nah, kalau untuk membuat desain grafisnya sih memang masih pembelajaran dasar ya Dok ya. Untuk lain-lainnya kita searching lah. Kita kan ya yang namanya sekarang medsos digunakan oleh setiap kalangan. Iya. Jadi kita jangan bosan lah lihat perkembangannya, jangan bosannya update-nya bagaimana. Jadi nyontek lah, kayak gitu, nyontek ke medsos orang. Maksudnya nyonteknya dalam artian, oh bagaimana sih cara membuat ini, bisa lah kita searching di YouTube, oh bagaimana sih membuat ini, ya update informasi.
Malah lebih pede mungkin ya kalau di medsos ya. Iya. Karena nggak tampil langsung ya. Nah, kita kan ternyata kan semua layanan puskesmas kan yang dipentingkan utama kan sebelum pengobatan kan ke edukasinya ya. Apa yang bisa mengetahui bahwasanya edukasi dari promotor itu tersampaikan, bukti dari mana? Edukasi tersampaikan. Iya. Ya. Sebenarnya itu agak susah ya dok ya. Kita tuh memberitahu informasi kepada orang untuk menjadikan mereka tahu aja, alhamdulillah ya. Dengan mereka tahu belum tentu sebenarnya mereka mau ya untuk merubah misalkan PHBS. Mereka udah tahu, alhamdulillah banget kalau mereka mau merubah menjadi ber-PHBS. Bagaimana kita mengukur apa sih informasi kita itu sudah tersampaikan atau belum? Sebenarnya bisa dengan kayak macam survei ya, atau menanyakan kayak pretest post test gitu. Oh, iya. Dan kita juga kan setiap bulannya ada laporan. Tentunya dari hasil laporan itu terlihat lah sebenarnya yang kita sampaikan itu dijalankan enggak sih sama mereka gitu. Makanya ya kalau untuk merubah perilaku mah memang susah sih ya dok ya. Tapi ya nggak bosen-bosen, nggak cuma dari promotor prokes, tapi dari nakes lainnya juga sebenarnya sangat mendukung sekali. Nah, di situ kan prokes saya baca pernah ya, ada MMD, musyawarah masyarakat desa. Nah, itu kan sangat besar ya, promotor hadir ya di situ ya, istilahnya kan sampai posisi pembuatan surat menyurat ya, tentang sektoralnya. Apa yang diharapkan oleh seorang promotor dengan adanya MMD kalau sudah berjalan? Kalau yang diharapkan setelahnya MMD itu tentunya pengennya si desa tersebut mandiri lah untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungannya. Jadi kan gini dok, pada saat MMD itu kita membahas bersama-sama ya masalah yang kita temukan hasil survei tersebut. Surveinya kan meliputi survei mawas diri, PHBS rumah tangga, boleh juga dari masalah PSPK. Nah, dari masalah-masalah tersebut kita bawa ke MMD dengan mengundang perwakilan-perwakilan tokoh masyarakat seperti RT RW atau perangkat desa lainnya untuk sama-sama nih, ini loh masalah yang ada di desa ini. Apa loh yang harus kita lakukan sebagai masyarakatnya, bagaimana nih solusinya. Jadi semata masalah tersebut tidak bisa kita tangani oleh pihak puskesmas, tetapi harus ditangani bersama. Contohnya kayak tempat pembuangan sampah, saluran irigasi, seperti itu. Tapi kita juga sebagai pihak puskesmas tidak menutup kemungkinan bahwasanya penyelesaian itu juga ada di kita. Makanya kita sama-sama nih, masyarakat pengennya apa, penyelesaiannya, puskesmas maunya apa, barangkali juga masyarakat pengen ada solusi dari puskesmas. Contohnya misal untuk menyampaikan ke lintas sektor gitu. Kan masyarakat sendiri tentunya untuk menyampaikan masih mungkin ada rasa tabu atau takut. Jadi intinya kita puskesmas membantu peran desa ya, jika ada sesuatu hal yang bikin bingung desa kita bisa mengoperasikan ya. Ya, betul. Nah, Mbak ini promotor dari tahun berapa? Berapa tahun berarti ya? Promotor dari 2016 dok. 2016 berarti berapa ya? 6 tahunan ya? Iya. Kita kan di situ kan ada ya kunjungan ke rumah-rumah ya, SPK itu ya. Ibaratnya keluarga sehat ya, KS ya. Di saat posisi kunjungan awal ada kendala apa saja? Iya ya. Ya karena kan seru juga kan, orang kan melihat data aja ya Mbak. Sedangkan prosesnya kan tahu sendiri ya. Coba Mbak, orang kalian ada pengalaman apa? Apa pengalaman? Dulu ya. Banget ya waktu baru awal-awal adanya PSPK dok. Iya. Kalau pengalaman ditolak sih pasti banyak ya, disangka kayak sales berjalan gitu. Nggak mau nanti bayar. Atau ada lagi bahkan sudah diterima sama istrinya. Tapi kan bawa RT kita kan? Iya bawa. Apa aja ya? Udah ditemui sama istrinya, suaminya tidak berkenan kan ada. Nah disitulah kita pentingnya berkoordinasi dengan pihak desa ya dok ya, pihak lintas sektor. Kita kan
memang sudah dari awal mengirimkan surat pemberitahuan. Ya. Ada desa bahkan memang bersedia RT-nya untuk mengantar, tapi biasanya kan mengantar di awal, kemudian mungkin dengan kesibukan perangkat desa kita jalan sendiri. Saat jalan sendiri, wah nemuinnya masyarakat yang agak unik gitu. Di satu sisi negara cepat meminta untuk promotor menyelesaikan SPK-nya ya, program di program Indonesia Sehat, Sehat dengan pendekatan keluarga. Kan luar biasa itu ya. Nah, itu kan butuh waktu nih, Mbak. Betul. Jadi emang hambatan itu ada berarti ya? Ada pasti. Itu hambatan yang ke masyarakat ada. Hambatan sesama ada juga. Itu satu hari berapa kakak yang harus ditempuh? Nah, kalau itu kan untuk target pendataan kita pakainya gerak ya dok ya. Kalau misalkan untuk PSPDN memang satu hari itu harus 10 kakak baru kita dapat satu kali gerak ya. Tapi kalau misalnya sehari itu cuma 2 pasti butuh ya, 5 hari. Butuh 5 hari gitu kan. Lambat lagi ya? Menghambat. Kalau di rata-ratanya dalam satu pendataan itu kita dapat satu keluarga itu ya 20 menitan lah dok. 15 sampai 20 menit kita sempurna satu kakak. Nah, sudah tercapainya kunjungan awal nih. Berarti kan banyak nih masalah ya masing-masing desa ya. Itu kita lakukan juga sebagai kunjungan apa namanya? Setelah kunjungan awal itu kita namanya ada kunjungan lanjutan. Lanjutan sebagai intervensi ya. Lanjutan. Nah, saat itu tuh ada kendala nggak? Kendala dalam artian kan posisi pas kunjungan awal orangnya masih hidup. Apalagi kan kalau itu ya dok ya, pasti sih. Kendala intervensi lanjutan. Tentunya kan mungkin kita pada saat itu mendatanya tahun lalu. Iya. Karena datanya udah numpuk banyak baru bisa dilakukan intervensi lanjutan tahun sekarang. Ternyata pas diintervensi ya memang sudah misalkan balitanya udah gede gitu kan. Atau mungkin ya seperti yang dokter katakan tadi kita mau mencari orang ternyata orangnya udah nggak ada. Pindah alamat kah atau udah nggak ada kah? Yang repot posisi tadi yang TB, terus dikunjungin lagi. Katanya orangnya udah gila sekarang. Iya. Jadi kan menemuin masalah baru berarti ya. Masalah baru, iya. Nah itu kalau misalnya ada masalah seperti itu berarti otomatis menjadi masalah baru atau sebagai kunjungan awal lagi atau gimana? Kita tetap dalam konteks intervensi lanjutan ya dok ya. Bila mana memang tadinya di situ kita menemukan tadinya intervensi lanjutannya hanya untuk hipertensi, ternyata sekarang dianya sakit TB ya kita laporkan ulang sih. Kita entry ulang. Kita laporkan ulang, jangan lupa juga ke pemegang program terkaitnya ya. Nah, kita kan jadi persoalan ini kan zaman dulu kan kita banyak pelatihan. Habis itu kan kita era sekarang kan udah banyak kurang lah pelatihan. Pelatihannya kan pakai Zoom ya. Iya. Dulu kan kita pakai langsung gitu ya. Nah, ini kan yang jadi kendala kan di satu sisi pemerintah harus segera mengentry intervensi lanjutan, di satu sisi ada tenaga yang belum mengerti, ya kan? Nah itu apa gimana Mbak? Ini kan Mbak kan nanti kan, alhamdulillah kan kemarin kan dapat informasi ternyata Bu Ade ini sebagai presentasi ya di dinas kesehatan kan. Itu gimana? Jadi kan ini kan Mbak kan menyelesaikan intervensi dengan baik di satu sisi ya, di satu sisi harus mempresentasikan ke sana juga, karena teman-teman puskesmas lain banyak yang belum bisa gitu. Iya sih dok, sebenarnya kalau di Indramayu sendiri khususnya ya, belum semua puskesmas melaksanakan pelatihan dok. Ada beberapa puskesmas yang belum dilatih tenaganya, itu kendalanya. Yang kedua, memang ada yang sudah pelatihan tapi orangnya udah pindah kemana, mungkin tidak menerapkan. Instansi lain ya? Iya, tidak. Yang penting kalau instansi puskesmas lah, instansi PLKB beda lagi. Lain. Atau mungkin ada yang pelatihan tapi lupa sebelum menginformasikan ke teman-temannya udah lupa duluan. Ini lebih keren lagi ya. Lebih keren lagi. Jadi udah pelatihan tapi dia lupa gitu, sehingga kan
ya mau mensosialisasikan ya gimana udah lupa gitu kan. Ya mungkin solusinya selain memang banyak sih kayak searchingan dari Kemenkes, dari YouTube tuh dok. Jadi ingat-ingatnya dari situ, dari ya kita searching. Ya kalau ada temen ya nanya ya kayak gitu sih, berbagi aja, sharing gitu. Kemarin kan sebelum presentasi kan banyak di sini juga ya Mbak. Iya. Nah, sekarang perasaan Mbak saat itu presentasi di Dinas ya, kan sama aja sebenarnya. Puskesmas, apa yang dirasakan? Sebenarnya perasaannya dua kali ya berarti ini. Bingung atau gimana? Bingung ya, cuman tuh ya udahlah. Kalau saya sendiri sih menganggap udahlah kita sama-sama Berbagi. belajar ya, berbagi. Belum tentu juga sebenarnya mah mereka tuh nggak tahu sebenarnya mah mungkin Jangan-jangan mereka tuh sebenarnya tahu, cuman tuh ya belum sempat mengerjakan mungkin ya, jadi belum sampai ke tahap tersebut mungkin, atau memang ya karena tadi lupa itu, jadi ya udahlah bareng-bareng belajar aja untuk sharing juga. Ya alhamdulillah sih lo benar memang menjadi perwakilan untuk sharing saat itu intervensi lanjutan. banyak yang nanya Mbak kemarin. Banyak, Japri juga ada. Akhirnya berkelanjutan ya, Japri. Iya Japri kelanjutannya gitu. Sampai karena ya untuk mempermudah mereka ya dok ya. Ya kita bikin tutorialnya nggak apa-apa. Luar biasa ya. Kita bikinlah tutorialnya. Kalau kurang jelas lagi ya WA lagi. Nah, ini sebagai promotor, pesan apa untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu, untuk dunia kesehatannya ya? Dunia kesehatan ya. Sebenarnya tuh sehat dimulai dari kita dok. Kalau misalkan kita sendiri udah bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan ke keluarga, insya Allah bisa mencapai masyarakat yang sehat. Itu aja sih pesannya. Ya yang udah tahu tentang PHBS menjadi mau. Kan kalau orang nggak mau nggak berubah-berubah juga. Gitu dok. Ada lagi cukup? Semuanya ya? Cukup lah. Untuk teman-teman promotor tentunya semangat semuanya ya. Tugas kita memang unik. Luar biasa. Iya luar biasa kan, karena memang tugasnya berkaitan dengan orang lain. Cukup ya? Iya. Terima kasih Bu Ade waktunya. Iya. Dan saya lagi mohon maaf nih, saya banyak bertanya-tanya. Ya sekiranya obrolan ini bisa menjadi pengetahuan untuk masyarakat juga. Iya, amin. Ya.